Sudah siap, Dok? Selamat pagi, suara saya terdengar Mbak Desi? Ya, terdengar, Dokter. Oke, Assalamualaikum, selamat pagi semuanya Bapak Ibu, salam sejahtera, salam kenal dan ketemu lagi untuk yang sudah pernah ketemu. Mohon izin pagi ini saya akan membawakan materi mengenai PPI. Izin share screen. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat untuk screen-nya. Ya, kita mulai untuk standar pencegahan dan pengendalian infeksi. Yang pertama adalah standar ini terdiri dari 13 standar dan kemudian terdapat total elemen sebanyak 62 elemen penilaian. Untuk program PPI, Bapak Ibu sekalian, program ini kita berharap berbeda dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lainnya. Karena memang harus betul-betul tergantung kepada jenis kegiatan dan pelayanan yang diberikan di rumah sakit, populasi pasien yang dilayani, lokasi geografis, jumlah pasien, dan juga jumlah staf. Untuk rangka standar PPI atau pencegahan pengendalian infeksi sendiri, dari 13 standar ini, ada 13 hal yang memang diminta di dalam standar. Yang pertama tentunya sama seperti yang lalu, yaitu mengenai penyelenggaraan PPI-nya sendiri. Jadi ada penanggung jawab kegiatan, kemudian ada IPCN dan IPCLN. Yang kedua adalah pembuatan program. Yang ketiga adalah pengkajian risiko, atau mungkin Bapak Ibu sudah mengenal sebagai IKRA selama ini. Dan yang keempat adalah mengenai peralatan medis dan juga bahan medis habis pakai. Untuk yang kelima mengenai kebersihan lingkungan. Yang keenam mengenai manajemen linen. Yang tujuh mengenai limbah infeksius. 8 pelayanan makanan. 9 untuk IKRA renovasi dan konstruksi. 10 untuk penularan infeksi. 11 untuk kebersihan tangan. 12 untuk peningkatan mutu dan program edukasi. Dan 13-nya untuk edukasi pendidikan dan pelatihan. Semua standar ini dimasukkan di dalam gambaran umum nanti kita akan bahas di dalam poin A sampai dengan M. Kita mulai dari standar PPI yang pertama. Untuk standar PPI pertama, di sini rumah sakit menetapkan komite atau tim PPI untuk melakukan pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan PPI di rumah sakit, serta menyediakan sumber daya untuk mendukung program pencegahan dan pengendalian infeksi. Untuk standar PPI 1.1, di sini rumah sakit harus menetapkan perawat PPI atau IPCN yang sifatnya purna waktu, ya Bapak Ibu. Jadi ini memang sudah dari dulu dicanangkan, namun sering kalau di dalam sosialisasi kami mendapatkan pertanyaan, apakah mungkin untuk misalnya masih tidak bekerja purna waktu karena memang kekurangan tenaga. Ya memang standar tetap meminta untuk purna waktu Bapak Ibu, kenapa? Karena memang semua yang harus dikerjakan dalam 13 hal dalam kerangka standar tadi itu sangat besar sekali dan sangat banyak kegiatan yang harus dikerjakan. Sehingga rasanya tidak mungkin dengan 13 kegiatan tersebut yang dilakukan secara rutin, seseorang dapat membagi tugasnya menjadi seorang IPCN dan juga masih misalnya bertugas sebagai satu kepala unit di rumah sakit. Nah, kualifikasinya itu harus sesuai dengan ukuran rumah sakit. Kalau ini sudah ada aturannya, kita semua sudah tahu. Dan untuk IPCLN, jumlahnya juga disesuaikan dengan jumlah dari unit yang memang terlibat terhadap PPI di rumah sakit. Jadi tidak ada yang bilang bahwa IPCLN itu misalnya jumlahnya harus 10, tidak ada ya. Tapi berapa unit di rumah sakit tadi sesuai dengan kegiatan yang diberikan, ukurannya, kompleksitas kegiatan, tingkat resiko, cakupan programnya, itu maka rumah sakit harus menentukan berapa jumlah IPCLN-nya sendiri. Ya. Nah, untuk elemen penilaiannya, Direktur Rumah Sakit menetapkan regulasi PPI. Ya, regulasinya ini ada poin A sampai M, tadi yang kita sudah sampai, tadi PPI 1 sampai PPI 13 tadi, semuanya itu poin A sampai M. Kemudian nomor 2 adalah ada komite atau tim PPI untuk mengelola dan mengawasi kegiatan PPI di rumah sakit. Yang ketiga, bagaimana mekanisme koordinasi yang melibatkan pimpinan rumah sakit dan komite atau tim PPI. Ya, jadi bagaimana hubungan antara kedua ini untuk menyediakan suatu program pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit. Dan yang terakhir di sini, rumah sakit memberikan dukungan terhadap sumber daya penyelenggaraan kegiatan PPI, namun tidak terbatas pada maksud dan tujuan. Ya, jadi A sampai M itu adalah yang minimal. Tapi kalau Bapak Ibu rumah sakitnya karena kompleksitasnya memang sangat besar sehingga ada hal-hal yang lebih untuk dikerjakan,
itu dimungkinkan. Ya, nanti kita akan bahas di dalam program dan juga mengenai pengkajian risikonya ya, atau IKRA. Nah, ini tadi Bapak Ibu yang A sampai M. Jadi kita hanya buat program satu saja, ya, regulasinya di depan dan mencakup seluruh hal-hal yang tercantum dalam A sampai M ini. Ya, untuk selanjutnya nanti kita bahas satu-satu apa saja yang ada di dalam A sampai M sesuai dengan standar yang ada. Nah, untuk komite dan tim, ya ini sering sekali menjadi pertanyaan juga. Kapan kita bikin komite dan kapan kita bikin tim? Ya, di sini kalau sesuai dengan PMK-nya, jadi memang semuanya kita mengacu kepada regulasi bahwa kalau sesuai PMK 27 nomor 2017, kalau komite itu jatuhnya untuk rumah sakit kelas A dan B. Sementara kalau untuk kelas C dan D diperbolehkan membentuk tim PPI di sini, ya. Tapi kalau kita perhatikan Bapak Ibu, sebenarnya antara komite dengan tim itu hampir sama. Hanya saja kalau di komite bentuknya adalah IPCD, ya. Kalau dia di tim itu bentuknya adalah dokter yang mungkin belum mendapatkan pelatihan IPCD. Jadi dokter yang ditunjuk di rumah sakit karena memang mungkin rumah sakitnya kompleksitasnya lebih kecil, ya. Jadi ini kita serahkan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu membentuk komite atau tim mau mengacu kepada regulasi, regulasinya seperti ini, ya. Dan kalau memang rumah sakitnya besar, kita memang mengarahkan membentuk komite karena memang kita berharap dokternya tentunya sudah menjadi IPCD, bukan hanya dokter saja. Ya. Dan untuk elemen penilaian PPI 1.1 di sini, tadi kita sudah tetapkan ada perawat PPI atau IPCN yang purna waktu dan IPCLN yang berdasarkan jumlah dan kualifikasi sesuai dengan ukuran rumah sakit, kompleksitas kegiatan, tingkat risiko, dan cakupan programnya. Ya. Dan yang kita minta juga ada bukti perawat IPCN atau PPI melaksanakan supervisi pada semua kegiatan pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit. Lanjut untuk PPI 2. Ya. Jadi kalau sudah ada timnya, sudah ada siapa yang harus mengerjakan, maka kita membuat program. Dan program ini kalau di dalam standar PPI 2, di sini dikatakan mencakup kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisi. Ya, kewaspadaan standar dan transmisi ini yang termaktub di dalam PMK 27 tahun 2017 ya. Jadi ada kebersihan tangan, ada APD, ada dekontaminasi, ada peralatan, ada pengendalian lingkungan, limbah, linen dan sebagainya ya, sampai juga praktek penyuntik yang aman dan juga praktek lumbar fungsi yang aman. Sementara untuk kewaspadaan transmisi di sini ada kontak, kemudian droplet dan udara atau airborne ya. Kenapa yang merah ini saya tulis mencakup itu yang merah? Nanti kita bahas ya. Jadi kata-kata ini lagi-lagi itu sesuai dengan cakupan program yang ada di rumah sakit. Ya, jadi kalau yang diminta di standar itu mencakup kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisi. Ya. Nah, elemen penilaian yang diminta di sini, rumah sakit menetapkan program PPI yang terdiri dari kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisi, dan program itu harus ada evaluasinya. Ya, jadi itu yang diminta pada elemen penilaian PPI 2 ya. Kita lanjut di sini. Nah, Bapak Ibu, kita tahu bahwa membuat program itu tidak hanya mengenai kewaspadaan isolasi dan kewaspadaan standar. Ya, tapi juga mengenai IKRA. Ya, bagaimana kita melakukan pengkajian risiko yang ada di rumah sakit. Kalau kita mengacu kepada PPI 2, kepada PMK-nya, di sini dikatakan ruang lingkup program PPI itu meliputi kewaspadaan isolasi, ya. Termasuk kalau di rumah sakit kita bilangnya tuh HAIS ya, pasti bilangnya IKRA HAIS seperti itu. Berupa langkah yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya HAIS, kemudian surveillance dari HAIS, pendidikan dan pelatihan, penggunaan antimikroba yang bijak, dan di samping itu juga dilakukan monitoring terhadap IKRA, audit dan monitoring lainnya. Sehingga program PPI itu adalah gabungan dari standar PPI 3 dan standar PPI 2. Ya, standar PPI 2 memang mencakup hanya kewaspadaan standar dan isolasi, tapi di PPI 3 kita minta berdasarkan risk assessment atau IKRA. Ya. Memang rumah sakit wajib melakukan pengkajian proaktif setiap tahunnya terhadap IKRA ini sebagai dasar dari penyusunan program PPI terpadu di rumah sakit. Ya. Nah, IKRA ini kalau kita sebut di sini meliputi namun tidak terbatas pada. Ya, jadi kalau di dalam akreditasi selalu seperti itu Bapak Ibu. Minimalnya ada, tapi kalau Bapak Ibu mau lebih karena tadi misalnya kegiatannya berbeda atau Bapak Ibu ingin lebih meningkatkan kualitas sesuai seperti harapan rumah sakitnya, itu sangat diperbolehkan.
Ya, IKRA apa aja sih yang harus kita lakukan? Yang pertama ini Bapak Ibu sudah tahu bilangnya pasti bilangnya IKRA HAIS ya, yaitu infeksi yang secara epidemiologi penting di dalam rumah sakit dan menggunakan data surveillance. Ya, nanti poin A sampai F-nya kita lihat pada slide berikutnya. Yang kedua adalah proses kegiatan di area berisiko terjadinya infeksi. Ya, yang ketiga pelayanan yang menggunakan peralatan berisiko infeksi, dan yang keempat adalah prosedur atau tindakan berisiko tinggi. Ya, lanjut lagi di sini ada juga pelayanan distribusi untuk linen, kemudian kegiatan sterilisasi alat, kebersihan permukaan dan lingkungan, pengelolaan linen atau laundry, pengelolaan sampah, penyediaan makanan, dan pengelolaan kamar jenazah. Ya, jadi A sampai K ini yang minimal kita minta untuk IKRA, ditambah lagi dengan program tadi kewaspadaan standar dan kewaspadaan isolasi yang ada di PPI 2. Itu adalah dasar kita untuk membuat program PPI sesuai dengan standar akreditasi yang baru ini. Ya. Tadi untuk data surveillance ya kita sudah tahu IKRA HAIS itu ada apa aja, ada A sampai F. Semuanya pastinya sudah paham ya, ada saluran pernafasan, ada saluran kemih, ada alat invasif intravaskuler ya termasuk vena sentral dan kemudian vena perifer juga, luka operasi ya, kemudian prosedur aseptik, dan juga ada tadi penyakit dan organisme dari sudut MDRO ya, atau multi drug resistant organism. Dan yang terakhir adalah tentunya yang lagi sangat in ya, yaitu penyakit emerging dan re-emerging disease. Yang salah satunya adalah COVID. Ya, yang baru saja mungkin dan masih kita pada saat ini masih di dalam pandemi ya Bapak Ibu, yang mudah-mudahan akan segera berakhir ya pandemi ini. Dan sebagai persiapan tentunya rumah sakit harus siap untuk mengatasi emerging dan re-emerging disease yang akan terjadi ke depan kalau memang akan ada lagi pandemi atau mungkin emerging atau re-emerging disease lain yang harus kita hadapi di rumah sakit. Untuk elemen penilaian PPI 3, di sini rumah sakit sudah melakukan pengkajian proaktif ya untuk pengendalian infeksinya. Tadi poinnya A sampai K kita sudah sampaikan, menggunakan data tersebut, dan ini yang kata-kata yang paling penting ya. Sesudah melakukan pengkajian risiko, maka data tersebut harus digunakan untuk menentukan prioritas atau fokus pada program PPI. Jadi kita tahu bahwa tadi kegiatannya begitu besar, begitu banyak, fokus kita pada tahun ini apa berdasarkan pengkajian risiko dari masing-masing rumah sakit. Ya. Yang kedua, rumah sakit telah melaksanakan surveillance data secara periodik yang dianalisis setiap triwulan meliputi poin A sampai F. Ini IKRA HAIS ya. Biasanya di rumah sakit sudah dilakukan tentunya selama ini sejak dulu. Jadi mudah-mudahan ini bukan sesuatu yang baru untuk Bapak Ibu sekalian. Untuk standar PPI 4, di sini rumah sakit harus mengurangi risiko infeksi terkait peralatan medis dan atau bahan medis habis pakai, dengan memastikan kebersihan, desinfeksi, sterilisasi, dan penyimpanan yang memenuhi syarat. Ya. Jadi kalau kita tahu bahwa tingkat desinfeksi atau tingkat sterilisasi itu ada 3 ya, ada tingkat kritikal, ada semi kritikal, dan ada yang non kritikal. Ya, kalau kritikal itu pasti masuk ke dalam pembuluh darah kita atau masuk ke tubuh pasien. Yang kedua, mungkin dia semi kritikal karena hanya menyentuh suatu selaput yang sifatnya intak atau kulit yang intak. Dan yang ketiga adalah non kritikal, ya. Dia memang menyentuh kulit yang intak tapi tidak menyentuh selaput lendir, sehingga hanya membutuhkan desinfeksi tingkat rendah. Jadi rumah sakit harus membuat suatu list apa saja yang membutuhkan sterilisasi, apa yang membutuhkan desinfeksi tingkat tinggi, dan apa saja yang membutuhkan desinfeksi tingkat rendah. Ya. Lanjut, di sini untuk elemen penilaiannya, yang pertama adalah rumah sakit menerapkan pengolahan sterilisasi mengikuti peraturan perundang-undangan. Ya. Dan yang nomor 2, staf yang memproses atau melakukan tadi sterilisasi tadi sudah diberikan pelatihan dalam pembersihan, desinfeksi, dan sterilisasi serta mendapatkan pengawasan. Ya tentunya pengawasannya adalah dari komite dan tim PPI serta perawat IPCN dan IPCLN-nya. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, metode pembersihan, desinfeksi, sterilisasi harus seragam di semua area di rumah sakit. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya regulasi bahwa kalau dari poliklinik untuk misalnya sesuatu yang digunakan, misalnya contoh misalnya alat yang dipakai bekas ganti perban. Kalau di poliklinik itu misalnya sebelum masuk ke dalam sterilisasi itu harus dilakukan perendaman dulu, maka yang dirawat inap juga harus sama. Ya. Jadi tidak boleh nanti kalau yang dirawat inap ada yang tidak direndam, mungkin dicuci sendiri, ya.
Tapi yang di poliklinik misalnya direndam baru dibawa ke CSSD itu tidak diperbolehkan. Jadi semua proses bagaimana melakukan sterilisasi, desinfeksi tingkat tinggi, desinfeksi tingkat rendah, dan proses mencapai itu, ya tadi kalau memang diperlukan perendaman dan sebagainya, itu harus seragam. Ya ini mungkin yang baru untuk Bapak Ibu. Yang keempat juga baru, ya. Di sini penyimpanan untuk peralatan medis dan BMHP itu harus bersih dan steril. Ya. Jadi kalau sudah disterilkan, sudah masuk ke dalam pack atau sudah dilakukan DTT atau tadi, itu harus bersih dan kering, terlindung dari debu, kelembaban, serta perubahan suhu yang ekstrim. Ya, jadi artinya Bapak Ibu harus memiliki tempat penyimpanan untuk semua ini yang memastikan bahwa apa yang sudah dilakukan itu tetap bersih, steril, kering, terlindung dari debu, kemudian terlindung juga dari perubahan kelembaban dan suhu yang ekstrim. Ya, kita tahu bahwa di beberapa tempat Indonesia itu sangat lembab dan juga panas, dan tentunya hal ini akan mempengaruhi ya suatu penyimpanan yang baik itu akan dipengaruhi oleh dua hal ini, suhu dan kelembaban. Jadi ini harus dilakukan juga bagaimana pemantauan suhu dan kelembaban di masing-masing ruangan di tempat Bapak Ibu menyimpan alat-alat yang sudah Bapak Ibu bersihkan. Ya. Nomor 5, kalau atau poin E, kalau sterilisasi dilakukan di luar rumah sakit, maka lembaga itu harus memiliki sertifikasi mutu. Ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu perhatikan untuk semua layanan yang kita lakukan di luar, baik untuk tadi di sini misalnya sterilisasi, kemudian linen, kemudian juga makanan, semuanya memang harus memiliki sertifikasi mutu sesuai dengan pelayanannya masing-masing. Ya, apa namanya? Kalau makanan mungkin ada yang lain yang khusus yang berbeda ya. Kalau untuk yang lainnya misalnya seperti laundry atau linen itu biasanya bisa kita mintakan ISO. Kita berharap dengan ini semua KSO yang bekerja dengan rumah sakit juga sudah memperbaiki diri, berbenah diri untuk memiliki suatu struktur dan juga pelayanan yang memang memenuhi standar mutu yang diminta. Nah, ini masuk ke dalam PPI 4.1 selanjutnya mengenai peralatan medis atau bahan medis habis pakai. Ya. Di sini rumah sakit mengidentifikasi dan menetapkan proses untuk mengelola peralatan medis ya atau bahan medis habis pakai yang sudah kadaluarsa dan penggunaan ulang atau reuse untuk alat sekali pakai apabila diizinkan. Ya, jadi kita bukan tidak memperbolehkan reuse. Kita memperbolehkan reuse, tapi poin A sampai G inilah yang harus Bapak Ibu di rumah sakit lakukan evaluasinya serta monitoringnya. Ya. Jadi rumah sakit menetapkan ketentuan tentang penggunaan kembali alat medis sekali pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi A sampai G ini. Ya. Yang pertama, alat dan materi yang dapat dipakai kembali. Ya. Jadi apa saja artinya harus ada list alat-alat apa saja yang dapat dipakai kembali. Ya. Kemudian nomor 2, berapa kali boleh dipakainya penggunaan ulangnya. Yang ketiga, identifikasi kerusakan. Ya. Nomor 4, ada proses pembersihannya seperti apa. Ya, identifikasi kerusakan ini penting karena pada saat sesuatu alat itu dipakai ulang, siapa yang memastikan bahwa untuk pemakaian berikutnya ini masih baik. Ya, sekali lagi alat ini digunakan untuk pasien ya dan harus dengan pasien yang sama juga, ya. Kemudian proses pembersihannya juga apakah sudah adekuat, ya. Dan mengikuti protokol yang memang sudah menjadi regulasi dari rumah sakit. Yang kelima, pencantuman identifikasi pasien pada bahan medis habis pakai untuk hemodialisa. Jadi misalnya kalau dialiser ini bisa dipakai sampai berapa? 7 kali, 8 kali, maka saat ini sudah terpakai berapa kali? Ya, dan untuk pasien yang mana? Itu penandaannya harus jelas dan semua orang harus bisa melihat. Sehingga siapapun petugas yang bertugas pada hari itu untuk melakukan dialisa kepada pasien, tahu bahwa alat ini memang masih bisa digunakan sekian kali lagi dalam kondisi yang baik, sudah memiliki proses pembersihan yang sesuai, ya, dan semua ini harus dicantumkan dalam rekam medis pasien. Ya, jadi tidak boleh nanti kalau Bapak Ibu tidak punya suatu sistem yang tidak mempermudah teman-teman di lapangan untuk melakukan identifikasi apakah alat ini masih bisa dipakai atau tidak. Dan yang terakhir yang diminta adalah evaluasi untuk menurunkan risiko infeksi. Jadi artinya semua alat ini harus dipantau apakah tadi ya, apakah masih layak, ada kerusakan atau tidak, proses pembersihannya seperti apa, dan masih layak digunakan untuk hal yang berikutnya. Jadi misalnya kalau dari pasien dialisa itu menggunakan reuse, kemudian pasiennya tiba-tiba mengalami sepsis, Bapak Ibu bisa tracking lagi ke belakang proses mana yang Bapak Ibu miss gitu. Yang Bapak Ibu itu mungkin dilakukan sesuatu hal yang tidak bersih pembersihannya, air RO-nya kah bagaimana, atau mungkin alatnya sendiri ada tracking yang tidak terlihat pada waktu Bapak Ibu menilai kembali ya. Dan semuanya ini ada rekomendasi manufakturnya.
Jadi kepada siapa kita bertanya berapa kali alat ini boleh di-reuse? Yang paling tahu adalah yang membuat alat. Jadi jangan membeli juga alat-alat yang Bapak Ibu tidak punya rekomendasi manufaktur. Kalau memang tidak ada, kita bisa mencari dari banyak artikel. Ya, banyak sekali evidence base yang bisa digunakan untuk dialisa. Ya, contohnya misalnya di India. Ya, India itu rajin banget mengeluarkan jurnal mengenai alat-alat yang mereka pakai untuk reuse. Jadi Bapak Ibu bisa lakukan juga kalau misalnya mereka dari manufakturnya tidak bisa bantu, Bapak Ibu bisa mencari juga jurnal-jurnal yang memang bisa membantu berapa kali sebenarnya alat ini boleh digunakan sesuai dengan kemampuan dari alat tersebut. Ya. Nah, kenapa sih kita sangat ketat terhadap reuse ini ya? Karena sebenarnya di reuse ini terdapat banyak resiko ya. Ada resiko tinggi terkena infeksi ya. Ada juga resiko kinerja alat yang tidak cukup. Ya, jadi karena tadi memang dipakai berulang bisa jadi alatnya sudah tidak baik ya. Dan juga mungkin karena pembersihannya tidak dapat terjamin sterilitasnya serta fungsinya tadi ya. Sehingga pengawasan terhadap proses untuk memberikan atau mencabut persetujuan penggunaan kembali alat medis sekali pakai yang diproses ulang ini harus ada ya. Siapa yang berhak untuk mengatakan bahwa ini masih boleh dipakai? Dan daftar alat sekali pakai itu yang disetujui dan digunakan kembali tersebut harus merupakan alat yang terkini ya, atau listnya itu harus terdiri dari alat-alat yang Bapak Ibu memang betul-betul gunakan di rumah sakit. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, untuk elemen penilaiannya tadi harus ada peralatan medisnya apa saja ya, jadi ada listnya. Kemudian regulasinya juga tadi untuk poin A sampai G untuk pemantauan, evaluasi dan tindak lanjutnya seperti apa. Dan kedua yang kita minta di poin B di sini adalah proses standarisasi menentukan kapan peralatan tadi yang digunakan ulang tadi sudah tidak aman atau tidak layak untuk digunakan ulang. Ya, jadi harus ada proses ini Bapak Ibu ya, dan ada evaluasinya juga yang diminta pada poin C-nya meliputi poin A sampai G yang tadi kita sudah bicarakan. Nah, ini untuk kebersihan lingkungan. Untuk kebersihan lingkungan di sini ini adalah standar permintaan ya, karena dari arahan pimpinan mengatakan bahwa rumah sakit itu harus terlihat bersih ya. Sehingga kebersihan lingkungan menjadi sesuatu yang sangat dilihat atau sangat penting, dan dengan itu maka rumah sakit harus mengembangkan suatu standar untuk pembersihan dan desinfeksi permukaan dan lingkungan. Ya. Jadi nomor satu yang harus ditetapkan adalah frekuensi pembersihannya. Jadi misalnya untuk ruangan ini berapa kali frekuensi pembersihannya? Peralatan apa yang akan digunakan? Cairan pembersih apa yang akan digunakan? Siapa staf yang bertanggung jawab untuk membersihkan? Dan kapan suatu area membutuhkan pembersihan lebih sering? Ya tadi sesuai sama pelayanan resiko tinggi, tindakan resiko tinggi, area beresiko tinggi. Silahkan Bapak Ibu tentukan di rumah sakit siapa yang diperlukan pembersihan lebih sering di rumah sakit sesuai dengan tingkat risiko masing-masing. Ya. Pembersihan terminal di sini maksudnya untuk ruang yang dipakai pasien ya setelah pemulangan. Jadi misalnya ruang rawat inap bagaimana proses pembersihannya. Dan proses ini sebenarnya Bapak Ibu bisa pantau dari keluhan atau pujian pasien ya, apakah ruangannya memang sudah dikatakan bersih. Bisa juga menggunakan suatu spidol penanda fluorescence untuk memeriksa patogen yang residual. Jadi kalau ada spidol yang penanda fluorescence, di situ Bapak Ibu bisa cek apakah proses pembersihannya memang sudah dilakukan atau belum. Ya, misalnya spidolnya kita taruh di satu area, ternyata begitu kita cek lagi area tersebut masih ada spidolnya. Artinya waktu proses pembersihan area tersebut belum dibersihkan oleh petugas yang membersihkan. Yaitu salah satu cara juga untuk kita memantau bagaimana kebersihan dan desinfeksi permukaan dan lingkungan. Ya. Untuk elemen penilaian di sini ada 3. Yang pertama adalah rumah sakit menerapkan prosedur pembersihan dan desinfeksi permukaan dan lingkungan. Yang kedua, melaksanakan pembersihan dan desinfeksi tambahan di area beresiko tinggi berdasarkan hasil pengkajian risiko. Kemudian yang ketiga adalah rumah sakit telah melakukan pemantauan proses pembersihan dan desinfeksi lingkungan. Ya, jadi tadi ada prosedurnya seperti apa, kemudian siapa yang harus frekuensinya dilebihkan, tadi ya ada desinfeksi tambahan, dan juga pemantauannya seperti apa ya oleh tim dari PPI, IPCN dan IPCLN tentunya. Lanjut lagi untuk manajemen linen di sini rumah sakit menerapkan pengelolaan linen atau laundry sesuai dengan prinsip PPI dan peraturan perundangan ya. Elemen penilaiannya nomor 1 ada unit kerjanya dulu, siapa yang melaksanakan sesuai dengan peraturan. Dan yang kedua adalah prinsip-prinsip PPI diterapkan pada pengelolaan linen dan laundry.
Ya, termasuk dari mulai pemilahan, transportasi, pencucian, pengeringan, penyimpanan, dan distribusi. Dan yang ketiga, ada bukti supervisi oleh IPCN terhadap pengelolaan laundry sesuai dengan prinsip PPI bila dilaksanakan oleh pihak luar. Ya, jadi artinya boleh dilaksanakan oleh pihak luar, tapi PPI tadi, IPCN tadi harus betul-betul melakukan supervisi kepada tempat di mana mereka melakukan pekerjaan tersebut. Ya, dan kalau melakukan supervisi, baiknya nggak usah ngomong-ngomong. Ya, kalau kita ngomong-ngomong, biasanya itu mereka sudah siap. Ya, datanglah sekali-sekali tanpa perjanjian dan lihat bagaimana mereka mengerjakannya. Ya, nanti mudah-mudahan nggak ada yang kaget gitu, tiba-tiba linennya spraynya nanti ternyata ditaruh di atas genteng jemurnya misalnya gitu. Jadi kalau kita melihat hal-hal yang seperti itu karena kita kunjungan yang mendadak, itu sesuatu yang memang kita harus tahu mengenai bagaimana mereka memberikan pelayanan untuk mengurangi risiko infeksi, karena sesuatu yang mereka lakukan itu ujungnya akan diberikan kepada pasien kita, akan dipakai oleh pasien kita. Jadi kita harus bisa menjamin bahwa mereka melaksanakan dengan baik. Untuk limbah infeksius di sini untuk standar PPI 7, seperti biasa rumah sakit harus mengurangi risiko infeksi melalui pengelolaan limbah infeksius sesuai peraturan undang-undang. Ya. Dan kemudian 7.1 bagaimana pengelolaan kamar mayat dan kamar bedah mayat juga sesuai peraturan undang-undang. 7.2 mengacu kepada pengelolaan limbah benda tajam dan juga jarum secara aman. Ya. Kita lihat satu-satu untuk limbah infeksius di sini. Rumah sakit menyelenggarakan pengelolaan limbah dengan benar dan meminimalkan risiko infeksi untuk 5 hal ini. Ya. Satu, bagaimana pengelolaan limbah cairan untuk infeksius cairan tubuh yang infeksius. Yang kedua, untuk pembuangan darah dan komponen darah, ya terutama dari laboratorium. Yang ketiga, pemusalahan jenazah dan bedah mayat. Yang keempat, pengelolaan limbah cair. Ya, bagaimana pengelolaan limbah cair ini masih banyak sekali bermasalah, terutama di daerah ya, di mana yang mungkin tidak ada pembuangan limbah cair yang memang bisa dilakukan langsung dari rumah sakit. Ya, mungkin secara pembuangan itu belum terstruktur misalnya seperti itu. Bagaimana? Ya, kemudian juga pelaporan pajanan terhadap limbah infeksius yang ada. Ya, ini yang diminta untuk penyelenggaraannya. Ya. Untuk elemen penilaiannya sendiri tadi yang nomor 1 itu yang kita minta untuk PPI 7. Jadi bagaimana pengelolaan limbah rumah sakit yang poin A sampai E tadi sudah dilakukan untuk meminimalkan risiko infeksi. Yang kedua, penanganan dan pembuangan darah serta komponen darah. Ya. Yang ketiga, pelaporan pajanan limbah infeksius. Yang keempat, kalau dilaksanakan di luar rumah sakit harus berdasar atas kerjasama dengan pihak yang memiliki izin dan sertifikasi mutu. Ya, lagi-lagi ya. Jadi kita berharap nanti semua pihak yang melakukan kerjasama dengan rumah sakit juga pelan-pelan berbenah diri. Jadi bukan hanya kita yang berbenah diri, tapi yang bekerja sama dengan kita juga seperti itu. Ya. Untuk 7.1 mengenai pemulasaran jenazah dan bedah mayat, ini tadi sesuai dengan regulasi rumah sakit yang Bapak Ibu buat. Kemudian dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan ada bukti untuk pemantauan evaluasi serta tindak lanjut terhadap kepatuhan prinsip-prinsip PPI sesuai dengan regulasi dan peraturan yang Bapak Ibu buat. Ya. Untuk 7.2, di sini benda tajam dan jarum, ini sudah dikumpulkan, disimpan dalam wadah yang tidak tembus, tidak bocor, berwarna kuning, diberi label infeksius, dipergunakan hanya sekali pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya. Dan kemudian bila pengelolaan tadi dilaksanakan oleh pihak luar rumah sakit, sama Bapak Ibu, harus ada izin dan harus ada sertifikasi mutunya. Ya. Nomor 3, ada data dokumen limbah benda tajam dan jarum. Yang keempat, ada bukti pelaksanaan supervisi oleh pemantauan oleh IPCN, ya, dan juga bukti pelaksanaan pemantauan kepatuhan prinsip-prinsip PPI-nya sesuai dengan regulasi dari rumah sakit kita. Ya. Untuk selanjutnya kita masuk ke makanan. Di sini rumah sakit harus mengurangi risiko infeksi terkait penyelenggaraan pelayanan makanan. Ya. Kita bagi dua regulasinya. Jadi regulasi yang pertama adalah pengelolaan makanannya sendiri, bahan makanan, sanitasi dapur, makanan, alat masak, serta alat makan untuk mengurangi risiko infeksi. Yang kedua itu dari sisi standar bangunan dan fasilitas dapur serta pantry. Ya, jadi kalau pertama itu lebih dari kepada makanan dan proses pengelolaannya. Yang kedua, bagaimana standar bangunan dan fasilitas dapur serta pantry-nya, dan juga apabila makanan tersebut diambil dari sumber lain di luar rumah sakit.
Ya, jadi semuanya sama. Kalau kita bekerja sama dengan pihak luar, itu semuanya juga kita lihat bagaimana pemantauannya. Ya, untuk elemen penilaian, yang pertama adalah regulasi tentang pelayanan makanan, yang tadi ya A dan B, jadi tentang pengelolaannya dan juga tentang fasilitas fisiknya. Yang kedua, ada bukti pelaksanaan penyimpanan bahan makanan, pengelolaan, pembagian, pemorsian, dan distribusi bahan makanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi bagaimana Bapak Ibu melakukan pengelolaan itu semuanya itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, kita kembali kepada PMK saja. Kemudian penyimpanan makanannya seperti apa? Ya, termasuk produk nutrisi, ya susu misalnya, dengan memperhatikan kesehatan lingkungan meliputi sanitasi, suhu, pencahayaan, kelembapan, ventilasi, dan keamanan untuk mengurangi risiko infeksi. Ya, jadi makanan tadi, kalau misalnya Bapak Ibu misalnya beli bahan-bahan makanan mentah, bagaimana menyimpannya, produk nutrisi atau makanan kering juga bagaimana Bapak Ibu menyimpannya. Ya, itu semuanya diatur di dalam elemen penilaian PPI 8 dan juga harus dibuat regulasinya oleh rumah sakit kita. Untuk standar PPI 9, di sini masuk kepada risiko infeksi pada konstruksi dan renovasi. Ya, rasanya ini bukan sesuatu yang baru. Jadi untuk menurunkan risiko infeksi pada fasilitas terkait, ya, yang dengan pengendalian mekanis dan teknis yang kita sebut sebagai mechanical dan engineering control, serta pada saat melakukan pembongkaran, konstruksi, dan renovasi gedung. Ya. Elemen penilaiannya ada 3, ya, nanti kita akan bahas. Yang pertama adalah mengenai pengendalian mekanis dan teknis. Di sini nanti kita bahas pada slide berikutnya, poin A sampai E yang diminta pada maksud dan tujuan. Kemudian ada penilaian risiko pengendalian infeksi untuk poin A sampai F juga, ya, untuk ikranya, ya. Jadi ikranya yang A sampai F, kemudian untuk mechanical dan technical engineering itu di A sampai E. Nah, yang C yang diminta bagaimana pelaksanaan penilaian risikonya itu sendiri, ya. Kalau terjadi renovasi, konstruksi, dan demolisi di rumah sakit Bapak Ibu, ya. Jadi yang diminta sudah jelas regulasinya dan bagaimana ada pemantauan terhadap regulasi tersebut, ya. Untuk mechanical dan engineering control di sini ada 5. Ya, di sini sekali lagi Bapak Ibu meliputi. Ya, jadi kalau ada yang punya lebih, misalnya ada sistem ventilasi tekanan negatif, silahkan dimasukkan. Ya, di sini meliputinya adalah ventilasi tekanan positif, kemudian biological safety cabinet, laminary airflow hood, termostat pada lemari pendingin, pemanas air untuk sterilisasi piring dan dapur. Kalau ada yang lain di luar itu, silahkan Bapak Ibu masukkan. Ya. Kemudian untuk untuk ikra renovasi, apa saja yang kita nilai, ini rasanya Bapak Ibu udah bukan hal yang baru. Yang pasti identifikasi atau jenis konstruksinya apa, kemudian identifikasi kelompok risiko pasiennya apa, bagaimana matriks pengendalian infeksi antara kelompok risiko pasien dan tipe konstruksi yang dilakukan, kemudian proyek untuk menetapkan kelas atau tingkat infeksinya, tingkat pengendalian infeksi berdasarkan tingkat atau kelas infeksi, dan yang terakhir adalah monitoring pelaksanaan. Ini rasanya sudah ada dalam satu form yang Bapak Ibu sudah sangat biasa atau familiar menggunakannya, sehingga itu bisa dilanjutkan, ya. Apa yang sudah Bapak Ibu punya sejak dulu, silahkan dilanjutkan untuk digunakan. Lanjut untuk PPI 10 di sini terkait dengan penyediaan APD untuk kewaspadaan dan prosedur isolasi atau barrier precaution untuk penyakit menular, ya, dan untuk yang melindungi pasien dan melindungi pasien dengan imunitas rendah, ya. Dan bagaimana proses untuk mentransfer pasien dengan airborne diseases di dalam dan keluar rumah sakit serta penempatannya dalam waktu singkat. Ya, ini terkait dengan tadi bagaimana kalau pasien dengan imunitas rendah dan pasien yang memerlukan tadi airborne disease itu apakah memang mau ditata laksana di dalam atau di luar rumah sakit. Itu yang diminta kira-kira, ya. Untuk standar PPI 10.1, di sini rumah sakit mengembangkan dan menerapkan suatu proses untuk menangani lonjakan outbreak penyakit airborne disease, ya. Kita sudah punya pengalaman dengan COVID, jadi tentunya untuk membuat regulasi Bapak Ibu tidak berangan-angan dalam hal ini, tapi sesuatu yang memang Bapak Ibu sudah pernah lakukan dan bagaimana kita menerapkannya kalau ada suatu airborne terkait dengan atau outbreak terkait dengan infeksi dari airborne, ya. Untuk elemen penilaian 10, di sini rumah sakit menyiapkan dan menempatkan ruang untuk pasien dengan imunitas rendah sesuai dengan peraturan perundangan, ya. Jadi kalau imunitas rendah seperti apa? Kemudian kalau nomor 2, rumah sakit melaksanakan proses transfer dengan pasien airborne disease di dalam rumah sakit dan keluar rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk di ruang gawat darurat dan di ruangan lainnya.
Ya, jadi harus ada patient flow-nya atau alur pasiennya seperti apa. Kalau kita menerima pasien tadi dengan imunitas rendah atau imunocompromised, dan kalau dia ada airborne disease, maunya seperti apa? Ya, mau ditransfer ke dalam atau keluar rumah sakit. Ya, rumah sakit juga menempatkan pasien infeksi airborne dalam waktu singkat jika rumah sakit tidak mempunyai kamar dengan tekanan negatif sesuai dengan peraturan perundangan di dalam ruang gawat darurat dan yang lainnya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak punya fasilitas tersebut, bagaimana ya? Kalau memang tidak ada, itu mau ditransfer kemana, berapa lama mentransfernya, bagaimana proses rujukannya, itu sudah harus dibuatkan regulasinya. Yang terakhir adalah bukti pemantauan ruangan tekanan negatif dan penempatan pasien secara rutin. Ya, kalau memang punya, maka harus ada bukti pemantauan ruang tekanan negatif dan penempatannya seperti apa. Nah, untuk 10.1 penularan infeksinya, di sini ada suatu regulasi mengenai pengelolaan pasien kalau ada ledakan pasien terkait dengan airborne. Ya. Nomor 2, rumah sakit juga menyediakan ruang isolasi tekanan negatif kalau terjadi ledakan pasien betul-betul outbreak. Ya. Artinya kalau memang sampai terjadi outbreak, maka harus menempatkan ada ruangan bertekanan negatif ya, sesuai dengan kemampuan rumah sakit. Kemudian ada edukasi kepada staf tentang pengelolaan pasien infeksius jika terjadi ledakan penyakit airborne disease tadi. Ya, jadi staf harus tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh, ya, sehingga mereka tidak tertular terhadap adanya airborne apapun atau outbreak apapun, karena mereka adalah tulang punggung dari rumah sakit untuk memberikan pelayanan. Ya, di luar dari ada airborne atau tidak ada airborne. Ya. Kemudian untuk standar PPI 11 di sini mengenai kebersihan tangan. Ya, ini rasanya sama juga dengan SKP-nya. Jadi ada kebersihan tangan di sini menggunakan sabun dan desinfektan. Itu adalah sarana yang efektif untuk mencegah dan mengendalikan infeksi. Ya. Kemudian standar PPI 11.1, di sini sarung tangan, masker, pelindung mata, serta alat pelindung diri lainnya tersedia dan digunakan secara tepat apabila dipersyaratkan. Ya. Jadi nomor 11 mengenai kebersihan tangannya, nomor 11.1 mengenai tadi sarung tangan, masker, kemudian APD yang lainnya, itu tersedia apabila dan digunakan secara tepat apabila dipersyaratkan. Ya, tadi misalnya ada airborne, maka semuanya harus tersedia. Ya, sesuai airborne-nya yang tipenya seperti apa. Gitu. Ya, dan apa APD yang diperlukan untuk airborne tersebut. Untuk elemen penilaian dari PPI 11, di sini rumah sakit sudah menerapkan hand hygiene yang mencakup kapan, di mana, dan bagaimana melakukan cuci tangan menggunakan sabun dan juga hand rub. Ya, serta ketersediaan fasilitas dari hand hygiene. Ya, jadi nanti seluruh staf dan juga pengunjung rumah sakit termasuk pasien paham kapan harus cuci tangan dengan sabun, kapan dengan hand rub, ya, dan juga fasilitasnya tersedia. Ya, jangan nanti pasien yang paham tapi fasilitasnya itu tidak tersedia, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, sabun, desinfektan, kemudian tisu atau handuk sekali pakai tersedia di tempat cuci tangan dan tempat melakukan disinfeksi tangan. Ya, jadi fasilitasnya tadi apa saja yang harus disediakan untuk fasilitas hand hygiene itu harus tersedia, ya. Dan yang ketiga, ada bukti pelaksanaan pelatihan hand hygiene kepada semua pegawai termasuk tenaga kontrak. Ya, ini nanti masuk ke dalam KPS juga untuk dilihat apakah pelatihan ini sudah diberikan kepada seluruh pegawai termasuk tenaga kontrak. Masuk kepada PPI S12, di sini adalah kegiatan PPI, bagaimana kita mengintegrasikan kegiatan PPI dalam program PNKP atau peningkatan mutu dan keselamatan pasien dengan menggunakan indikator yang secara epidemiologi penting bagi rumah sakit. Ya, jadi semua departemen atau layanan diharuskan ikut serta menentukan prioritas yang diukur di tingkat rumah sakit dan juga di tingkat departemen atau unit layanan untuk program PPI ini. Ya. Nah, elemen penilaiannya di sini ada regulasi sistem manajemen data terintegrasi antara data surveillance dan juga data indikator mutu. Ya, jadi tadi data surveillance yang 6 tadi, poin A sampai F tadi, bagaimana proses integrasinya terhadap data PMKP di rumah sakit. Ya. Dan kemudian diminta juga ada bukti pertemuan berkala antara komite atau penyelenggara mutu dan komite atau tim PPI untuk berkoordinasi dan didokumentasikan. Ya. Dan yang ketiga atau poin C, ada bukti penyampaian hasil analisis data dan rekomendasi dari komite atau tim PPI kepada tim penyelenggara mutu setiap 3 bulan. Ya. Lanjut yang terakhir di sini untuk PPI 13 adalah edukasi. Ya. Jadi edukasi tentang PPI harus diberikan kepada staf klinis, non klinis,
pasien, keluarga pasien, dan petugas lainnya yang terlibat dalam pelayanan. Ya, jadi program pelatihan untuk PPI meliputi apa saja dan diberikan kepada siapa saja. Ini sudah ada di maksud dan tujuan. Ya, satu, orientasi pegawai baru itu sudah pasti ada biasanya, baik staf klinis maupun non klinis di tingkat rumah sakit maupun di unit pelayanan. Kemudian yang kedua adalah staf klinis PPA secara berkala. Yang ketiga, staf non klinis. Yang keempat, pasien dan keluarga. Dan yang kelima adalah pengunjung. Ya, Insya Allah sekarang mungkin untuk PPI mengenai cuci tangan tadi di PPI 11 itu sudah tidak terlalu sulit ya Bapak Ibu, karena sekarang semua orang sudah cuci tangan sendiri. Ya, ada hal-hal yang harus kita terima kasihkan atau kita berikan. Mungkin suatu hal yang positif dari adanya corona atau pandemi kemarin adalah semua orang cuci tangan sendiri tanpa kita suruh gitu ya, karena memang mereka merasa bahwa cuci tangan itu penting dan memang bisa mencegah penularan infeksi dari COVID ya. Jadi itu sesuatu yang mungkin bisa kita jaga dan kita pelihara supaya tidak luntur ke depannya. Bagaimana kita semua tetap menjaga kebersihan tangan kita untuk mengurangi resiko infeksi dan penularannya di rumah sakit ya. Untuk elemen penilaiannya tadi A sampai E ya, jadi ada program pelatihan dan edukasi tentang PPI meliputi poin A sampai E tadi yang sudah kita bahas. Ada bukti pelatihan untuk semua staf klinis dan non klinis sebagai bagian dari orientasi pegawai baru ya tentang regulasi dan praktek program PPI. Dan yang terakhir adalah bukti pelaksanaan edukasi untuk pasien, keluarga dan pengunjung. Ya. Mungkin itu yang bisa saya berikan untuk PPI. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih, Dokter Dini. Untuk pertanyaan sudah Desi kirim ke dokter. Oke, kita bahas ya satu-satu. Ya. Waktu dokter 10 menit lagi ya, Dok ya. Oke. Assalamualaikum, waalaikumsalam dari Dokter Maharani. Ini penilaian atau instrumen akreditasi yang dipakai oleh lembaga akreditasi apakah sama persis yang tercantum dalam buku standar akreditasi yang dikeluarkan oleh Kemenkes atau ada perbedaan dengan standar penilaian masing-masing? Jadi untuk bukunya sama ya Dokter Maharani, yang dipakai untuk seluruh Indonesia yang sudah diresmikan terakhir ini ya, KMK yang terakhir ini. Jadi mohon dokter bisa menggunakan KMK ini sebagai standar untuk semua. Dan standar ini juga yang akan digunakan oleh LIPA, ya, Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi. Jadi nggak usah takut nanti standarnya beda-beda, ya. Standarnya memang seperti ini, ya. Kemudian dari Bu Teresia Agustina Suryani dari Rumah Sakit Siloam Agora. Oh ini di Jakarta Timur ya, baru nih rumah sakitnya nih. Apakah ketua komite PPI bisa dijawab oleh dokter umum atau dokter spesialis? Ya, kalau kita melihat tadi secara resources sesuai sama tipe rumah sakit, ya. Jadi kalau memang dokter umum itu diperbolehkan pada tim PPI. Tadi silahkan dibaca lagi ya PMK-nya 27 tahun 2017. Tadi dikatakan dokter, ya. Jadi di situ boleh dokter umum, boleh dokter spesialis. Kalau komite dia harus sudah ikut pelatihan IBCD. Persyaratannya seperti itu, ya. Kalau mau berjalan, menurut pengalaman lebih baik memang dokter spesialis yang senior. Tapi kalau secara resources memang belum ada di rumah sakit Bapak Ibu, boleh menggunakan dokter umum, ya. Itu tidak dipermasalahkan secara regulasi, ya. Kemudian lanjut untuk RSIA Cempaka Putih, ya. Apakah program pelatihan dan kesehatan untuk pegawai harus keseluruhan poin disusun programnya atau diperbolehkan hanya menyesuaikan kebutuhan rumah sakit, ya. Jadi kalau untuk pelatihan karyawan di sini itu poinnya harus semua, ya. Memang ada yang disebut sebagai PPI dasar. Ya, PPI dasar di sini adalah hal-hal yang memang menjadi dasar terhadap penyelenggaraan program dan pengendalian infeksi di rumah sakit. Ya, hal itu jadi ibaratnya poin A sampai M tadi itu semua memang harus dapat program pelatihan PPI dasarnya. Tapi nanti yang difokuskan untuk pelatihan berikutnya itu bisa sesuai dengan layanan yang diberikan. Jadi misalnya kalau cuci tangan itu udah pasti ada di depan sampai akhir. Tapi kalau untuk layanan yang diberikan itu bisa sesuai dengan rumah sakit. Tapi untuk PPI dasarnya itu semua yang menjadi hal-hal PPI dasar dari poin A sampai M tadi itu semuanya harus diberikan. Ya, walaupun mungkin dia tidak terpapar, tapi pengetahuan dasar itu harus dimiliki karena memang dia bekerja di rumah sakit. Jadi kita harus tahu, kita harus bisa membantu staf untuk menjaga dirinya agar tidak terpapar terhadap infeksi. Kira-kira seperti itu, ya. Karena dia bisa saja berkeliaran di mana-mana walaupun dia tidak memberikan pelayanan.
Jadi dia juga harus tahu kalau misalnya di dekat situ lagi ada proses pemilihan linen, ya kalau bisa mungkin jangan di daerah situ gitu, karena dia tahu bahwa proses pemilihan linen itu salah satu tempat di mana atau satu area di mana harus dihindari atau jangan ada di situ karena ada proses, ada kemungkinan penularan infeksi. Ya seperti itu. Ya dokter. Kemudian lanjut lagi dari Dokter Anita Rosalina. Izin bertanya dari Rumah Sakit Khusus Gigi Mulut ya ini. Karena rumah sakit pemerintah, perawat IPCN tidak bisa purna waktu karena ada kewajiban lain terkait jabatan persyaratan fungsional. Ya, jadi gini dokter, kalau memang seperti ini, kita kembalikan kepada standar saja. Jadi karena standarnya memang minta purna waktu, kalau memang tadi ternyata di Bapak Ibu rumah sakitnya tidak purna waktu, tapi memang masih terjadi suatu proses penyelenggaraan program PPI, ya nanti penilaiannya menjadi 5. Ya, jadi tidak bisa mendapatkan nilai 10. Mungkin itu sih. Jadi kita juga paham memang kadang-kadang rumah sakit nggak bisa betul-betul menjalankan, tapi ya tadi otomatis jadi penilaiannya menjadi tidak bisa maksimal gitu ya dok ya. Lanjut lagi dari Ibu Vince Anastasia. Apakah IPCN bisa juga merangkap sebagai IPCLN karena keterbatasan SDM? Ya, di sini kalau IPCN dengan IPCLN itu masih dimungkinkan, ya, karena memang IPCN ujungnya dia harus keliling juga dengan semua. Tapi dia bisa kalau memang tenaganya tidak ada, mungkin dia bisa didouble untuk 1 unit, ya, 1 unit saja. Mungkin kalau lebih juga agak sulit, ya. Jadi di sini memang tugas kita, Bu. Kita harus melibatkan sebanyak-banyaknya orang untuk berkontribusi terhadap kegiatan ini. Ya, jadi kalau memang tidak ada, ya sebaiknya dilatih gitu. Kalau kepepet sekali, oke. Tapi kalau masih bisa dimungkinkan, kadang-kadang kita itu tidak betul-betul melihat apakah kita punya resources atau tidak. Ya, sering sekali kalau kita ngelihat, oh kayaknya nggak ada orangnya. Tapi belum tentu. Kadang-kadang tidak ada orang karena kita tidak betul-betul melihat. Pengalaman saya kadang-kadang begitu. Jadi kalau kita betul-betul melihat ternyata ada resources-nya, ternyata ada orang yang mampu, ternyata ada yang bisa dilatih untuk itu. Ya, jadi mohon untuk persyaratan ini supaya Bapak Ibu juga programnya lengkap dan juga pelaksanaannya menjadi bisa paripurna, bisa mohon dilengkapi. Ya. Kemudian lanjut lagi dari Dr. Marta Henry, SPU Mars. Oh, saya nggak tahu, nanti mungkin Bu Feby atau Bu Novi yang jawab ya, informasi digital versi. Oke. Kemudian Linduati Kristina, izin bertanya, IPCN itu setara dengan apa? Kalau di PMK itu secara dengan senior manager, betul ya. Karena terkadang keberadaan IPCN itu dianggap hanya untuk pemenuhan kebutuhan akreditasi. Jadi memang bukan itu yang kita inginkan sekarang. Yang kita inginkan memang Bapak Ibu betul-betul mempunyai seorang IPCN purna waktu yang dengan tingkat senioritas yang cukup baik, dengan level manajerial yang cukup baik, yang mampu melaksanakan tugas PP ini secara penuh. Ya, jadi bukan lagi kita tidak berharap akreditasi yang sekarang, kita tidak berharap Bapak Ibu copy paste lagi programnya dari rumah sakit sebelah. Tapi Bapak Ibu punya satu program yang spesifik, yang unik untuk rumah sakit Bapak Ibu sesuai dengan yang Bapak Ibu butuhkan. Ya, karena tadi kita sudah memberikan kebebasan, regulasi satu saja untuk semua. Kemudahannya sudah banyak. Jadi kita berharap di sini Bapak Ibu juga bisa memberikan yang terbaik, bisa melaksanakan yang terbaik, karena kita nggak kepengen Bapak Ibu nanti jadi pusing dengan urusan kertas lagi gitu atau administratif lagi gitu. Ya, lanjut. Kemudian untuk sterilisasi di poliklinik gigi dan mulut dilakukan sendiri di poligigi atau harus ke unit. Nah, ini sesuai regulasi Bapak Ibu sekalian, ya. Artinya bagaimana regulasinya itu dilakukan. Jadi kalau regulasi di sana seperti apa itu diikuti, ya. Umumnya untuk sterilisasi alat gigi memang sebaiknya kembali kepada SSSD, ya itu yang paling baik karena itu kan masuk ke dalam tubuh pasien, ya. Karena gigi itu adalah luka terbuka. Jadi itu regulasinya seperti apa kita bebaskan untuk Bapak Ibu, tapi kalau ditanya itu menurut saya perlu sterilisasi, ya. Kemudian Ibu Niluh Adekusuma, apakah rumah sakit tipe C ketuanya sudah dapat pelatihan PPI dasar? Iya, jadi kalau untuk tim PPI atau komite di sini memang semua harus dapat pelatihan PPI, ya. Tidak bisa tidak dapat melatihkan PPI, ya. Kemudian dari Dr. Endang Prihartini, ya. Di sini harus dari profesi dokter umum atau spesialis. Tadi saya sudah jawab.
silahkan ya, kalau belum ada dokter spesialisnya, dokter umum boleh. Tapi kalau mau baik mungkin dokter spesialis ya, karena memang biasanya dokter spesialis itu lebih didengar juga oleh spesialis yang lain ya. Kemudian dari Ibu Arlina bertanya, Dok, untuk EP4 kalau proses sterilisasi sudah terpusat, apakah boleh melakukan perendaman atau alat linen di ruangan? Alat atau linen di ruangan? Boleh ya. Jadi kalau perendaman alat itu di ruangan boleh sebelum masuk ke CSSD. Ya, memang biasanya seperti itu, sebelum disterilisasi itu ada sesuatu yang kita lakukan desinfeksi tingkat tinggi dulu biasanya di dalam ruangan. Itu tetap dilakukan. Jadi tidak ada yang kita batasi di situ. Biasanya seperti itu. Untuk linen kita rasanya nggak ada perendaman di ruangan ya. Jadi kalau untuk yang linen infeksius biasanya sudah masuk ke dalam tempat khusus, langsung turun ke tempat linen, tempat penyimpanan linen untuk selanjutnya dicuci. Jadi untuk linen infeksius tidak ada yang direndam-rendam di ruangan. Ya, yang direndam itu biasanya hanya terkait dengan BMHP, ya alat medis habis pakai. Biasanya seperti itu. Ya, sepertinya sih udah habis Bu Desi pertanyaannya. Masih ada lagi? Sudah dokter? Sudah habis? Oke, terima kasih dokter atas materinya yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk para peserta. Terima kasih dokter Dini. Nanti kita setelah dokter Arjati, dokter Dini lagi ya. Iya, kita ketemu lagi Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kurang untuk pertanyaan. Mungkin kalau ada yang masih belum terjawab bisa disampaikan lagi lewat panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter Dini.